Selamat malam semuanya. Saya Dini Agustin beserta saya Dwi Ayu Oktavia dan Fitrah Ramadana Ritonga ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendapatan dan Ketimpangan. Pengertian ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Ketimpangan pendapatan dalam menuju suatu pembangunan jangka panjang agar terlepas dari middle income lebih sering terfokus pada pertumbuhan. Agar pertumbuhan ekonomi kokoh dalam jangka panjang, pembangunan harus bersifat inklusif, berkualitas, dan kesetaraan semua pelaku pembangunan. Salah satu indikasi untuk menuju kesejahteraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya. ADB 2012 melaporkan bahwa ketimpangan yang tinggi dan terus digunakan merupakan faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan berdampak buruk pada proses pembangunan jika tidak ada upaya perbaikan kebijakan yang akan menjadikan suatu lingkaran setan. Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan, dan ketimpangan yang tinggi akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Maka semakin jauh harapan untuk menjadi negara yang mampu keluar dari suatu jebakan negara kelas menengah atau sering disebut middle income trap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Ayu. Konsep ketimpangan pendapatan. Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya berfokus pada rumah tangga miskin. Cara mengukur ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan mengurutkan populasi dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Kemudian dikelompokkan dalam 5 kelompok kuintil atau 10 kelompok. Dihitung presentasi masing-masing kelompok terhadap total pengeluaran. Dengan 5 kelompok kuintil, biasanya kelompok termiskin berada 6-10% dari total pengeluaran, sementara kelompok terkaya terkisar 35-50%. Ketimpangan kesempatan. Ketimpangan mempunyai banyak konsep yang berbeda. Selain ketimpangan pendapatan, terdapat konsep lain ketimpangan dengan ukuran non-pendapatan. Ketimpangan non-pendapatan seperti kesenjangan pendidikan dan kesehatan lebih multidimensi dibandingkan dengan ketimpangan dengan ukuran pendapatan. Ketimpangan pendapatan berorientasi pada hasil akhir, sedangkan ketimpangan non-pendapatan berorientasi pada proses untuk mencapai hasil akhir. Ketimpangan non-pendapatan sering disebut sebagai ketimpangan kesempatan. Ketimpangan kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan pada akhirnya akan menyebabkan kendala dalam masuk pasar kerja, sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, adanya ketimpangan pendapatan, misalnya rendahnya pendapatan seorang kepala keluarga, akan mengakibatkan anak menjadi susah menikmati pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya ketimpangan dalam kesempatan baros. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fitrah. Distribusi pendapatan. Yang pertama, hubungan kemiskinan dengan ketimpangan distribusi. Ketimpangan distribusi pendapatan erat hubungannya dengan kemiskinan, karena kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi 22
pendapatan masyarakat penghasilan tinggi dan rendah. Semakin tinggi semakin tinggi pendapatan berdasarkan penelitian ARSAT 2017, tidak tercapainya pengurangan yang berarti angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan diperlukan agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Yang kedua, hubungan pendidikan dengan ketimpangan distribusi. Pendapatan Todaro dan Smith 2006 menyatakan bahwa ketimpangan bukan hanya bersumber dari distribusi pendapatan, tetapi dari pendidikan. Pendidikan menjadi hal penting dalam pembangunan ekonomi dan menjadi faktor penunjang terjadinya ketimpangan pendapatan. Kesimpulannya, permasalahan ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibanding dengan kemiskinan. Ketimpangan di Indonesia telah mengalami peningkatan, bahkan dibandingkan dengan negara lain. Ketimpangan di Indonesia masih relatif rendah, mengerem laju kenaikan ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesetaraan kesempatan merupakan suatu prioritas. Kebijakan fiskal baik dari sisi perpajakan maupun belanja memegang peranan penting dalam mengurangi ketimpangan. Dengan ketimpangan pendapatan yang rendah dan meningkatnya kesetaraan baik di bidang kesehatan, pendidikan, serta akses layanan publik, akan tercipta sumber daya manusia yang handal dalam memasuki pasar kerja. Dari yang kelompok 11 presentasikan, ada yang mau bertanya? Mau. Boleh. Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat saat ini? Bagaimana pendapat Anda? Tentang tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat saat ini. Ini siapa, Kak Vera ya? Linda, Oh, Linda. terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya kita buka 3 pertanyaan ya, guys. Oh, selanjutnya boleh gue. Oke. Selanjutnya siapa? Saya ingin bertanya. Boleh. Mau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian dari kelompok saya. Apakah ada perbedaan dalam ketimpangan antara daerah, perkotaan, Apakah apakah ada perbedaan ketimpangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan di negara kita? antara daerah Di negara kita dan apa penyebabnya? boleh diulang nggak? Apakah perbedaan dalam ketimpangan Tunggu habis ini ya, tunggu ya. daerah Perkotaan dan pedesaan kotaan dan pedesaan? di negara kita dan apa penyebabnya? Tara mau. Terima kasih. Iya boleh. Kak Vera. Apakah pendapat bisa dihitung? Apakah pendapat bisa dihitung Jika suatu pekerjaan belum selesai, jika suatu pekerjaan belum selesai namun kontrak sudah selesai? namun kontrak sudah Selesai. Oke. Sebentar ya, gengs. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ilan. Oke. Apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di antara kota dan desa ya? Kalau menurut saya, Bang Ilan, yang menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan di antara desa dan kota itu ada banyak ya. Di antaranya ketidakmeratanya ini apa namanya? Ketidakmeratanya
jalanan apa namanya ketidakmeratannya akses jalan Bangilan. Yang pertama itu kenapa? Karena ya kan gampangnya gini ya Bangilannya. Kalau misalkan jalanannya enak mah ya semua orang juga mau ke situ itu kayak begitu. Coba kalau jalanannya rusak, ganjil mulu tuh, jalannya lubang, pasti orang kagak mau ke situ. Jadi mahal juga, begitu Bang Milan. Kira-kira seperti itu. Ya, betul Bang Milan. Kan Bang Milan juga nggak mungkin kalau misalkan ada jalanan bagus, milih jalanan yang jelek kan, begitu. Bener nggak? Hmm. Ya, Bang Milan sama-sama. Selanjutnya saya jawab pertanyaan Kak Vera. Iya. Apakah pendapat bisa dihitung jika pekerjaan belum selesai namun kontrak sudah selesai? Jawabannya, apabila perusahaan menggunakan metode kontrak selesai, maka pendapatan diakui pada saat pekerjaan telah selesai. Kasih. Sama-sama. Oke, menjawab pertanyaan dari Linda. Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat saat ini? Saat ini kondisi masyarakat menunjukkan bahwa selama periode ini terjadi perbaikan pemerataan. Angka rasio Gini mengalami kenaikan pada 2023. Semakin tinggi angka rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Sudah. Gimana Linda? Terima kasih Dini. Ya, oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Baru juga gabung. Terima kasih. Wabarakatuh.